Halo semuanya, apa kabar? Jumpa dengan saya Lisa Lumongdong menyapa Sobat Secua semua. Gimana babak satu tadi? Seru ya? Seru banget, ada 8 babak. Nah, sekarang oh iya ini masih main ya. Saya pikir itu awalnya 50 menit itu sudah selesai, tapi ternyata masih seru loh. Hebat banget loh mereka, perjuangannya hebat banget. Tapi tetap kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, ya, yaitu adalah wawancara dengan tokoh. Siapa tokohnya udah hadir nih, yaitu Grandmaster Utut Adianto. Selamat sore Pak Utut. Selamat sore. Mohon maaf Pak Utut, audionya Pak Utut. Ya, audionya ya. Nah, Grandmaster Utut Adianto ini wah udah sangat top banget deh ya. Jadi beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Percasi, juga anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Dan ini yang penting juga nih, pendiri sekaligus pemilik Secua. Ya, teman-teman, Bapak Ibu dan adik-adik semua, kita sungguh ya senang banget ya Pak Utut bisa berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Tapi kita masih nunggu audionya Pak Utut ya untuk bisa di-on-kan supaya bisa kita mulai wawancara. Nggak apa-apa Pak Utut, kita akan menunggu. Bapak Grandmaster Utut Adianto ini meraih Grandmaster ini di usia yang masih sangat muda. Nah, ini yang menyebabkan salah satu kondisi ya, salah satu fakta yang membuat tema ini diangkat. Jadi nanti kita akan bincang-bincang, tanya-tanya ke Pak Utut bagaimana pengalaman beliau, perjuangan beliau untuk meraih Grandmaster. Dan kalau Bapak Ibu, teman-teman adik-adik semua tahu, Pak Utut ini juga bisa sudah menyelesaikan studinya dengan sangat baik. Jadi bisa membagi waktu dengan baik antara catur dan kuliahnya. Dan nanti kita akan gali lagi lewat pengalaman beliau supaya beliau juga bisa berbagi dengan kita semua. Ya, coba sebentar ya. Ini masih audionya masih belum bisa Pak Utut. Ini di unmute. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua adik-adik, itu tadi turnamen diadakan oleh Sekolah Catur Utut Adianto. Tujuannya juga untuk sebagai sebuah pelajaran. Jadi adik-adik semua bisa belajar dari partai-partai yang dimainkan tadi. Oh, sudah siap? Ya udah siap Bu. Ya. Iya Bu Lisa, maaf. Gak apa-apa, santai Pak. Saya agak gagap teknologi, nunggu anak turun. Iya. Siap Pak Utut. Iya Bu Lisa. Lagi atas perkenan Pak Utut untuk hadir di acara event di Tarung ini, dan yang sangat kami responi dengan sangat luar biasa baik adalah kesediaan Pak Utut untuk berbagi pengalaman. Karena adik-adik kita nih ya, pecatur junior ini banyak mengalami tantangan Pak. Jadi pada sore hari ini wawancara ini tujuannya adalah supaya belajar dari Pak Utut, belajar dari perjuangan yang selama ini Pak Utut alami, bagaimana mengatasi berbagai tantangan dan rintangan. Nah, saya langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Silakan Bu Lisa. Ini terkait antara catur dan sekolah Pak. Karena pecatur kita kan banyak yang junior, yang masih sekolah ya Pak. Itu bagaimana sih Pak cara Bapak itu bisa membagi waktu dengan baik antara kegiatan catur yang sudah sangat padat, latihan, turnamen, bahkan berhari-hari, juga di sisi lain harus membagi waktu, memanage waktu dengan baik kegiatan sekolah atau kegiatan kuliah pada waktu itu. Ya, makasih Bu Lisa untuk seluruh anggota Sekolah Catur Utut Adianto dan para peserta Dwi Tarung. Pertama, saya bangga sama Bu Lisa yang tidak kenal lelah
menghidupkan catur di masa pandemi COVID ini. Pertanyaan Bu Lisa ini sebenarnya salah satu barrier atau hambatan yang memang seringkali menimpa pecatur. Pada usia sekolah, utamanya ketika kita kuliah, di situlah biasanya seseorang akan menghadapi tantangan. Tantangan pertama, apakah saya meneruskan catur dengan masa depan yang relatif belum jelas, atau kuliah yang pasti nanti setelah selesai akan jelas jenjangnya, bekerja di mana, dan seterusnya. Masalah membagi waktu, pekerjaan yang memang tidak mudah, tetapi sesungguhnya kalau di zaman sekarang yang konsepnya SKS sudah jauh lebih mudah. Kalau dahulu tuh ujiannya harus tanggal tertentu, ininya tertentu, dan biasanya serentak. Kalau sekarang kuliah lebih sifatnya tailor-made, orang per orang. Saya nggak bisa, terus ngadep dosennya bisa kuliah ujian susulan. Artinya sepanjang memang kita mau menekuni, selalu ada jalan. Karena Indonesia adalah negara yang kulturnya sesungguhnya kultur untuk saling menghargai. Jadi tidak terlalu kaku, itu prinsip pertama. Yang kedua, ini yang paling berat. Ketika kita pada usia kuliah, biasanya orang mencapai prestasi puncak usia kuliah dan usia kerja, ini apa? Sementara main catur belum tentu jadi grandmaster. Jangankan jadi grandmaster, jadi master internasional aja seperti tadi ada Taufik Halay, ada Chelsea, ada Anjas Novita, itu perjuangannya berat. Jadi sekali lagi, menjadi pecatur profesional dengan gelar grandmaster atau master internasional itu adalah sebuah pilihan. Nah, ketika kita memilih, kita sudah tahu resiko tertinggi apa yang bisa kita terima. Tetapi saya yakinkan kepada adik-adik, kalau sekadar hidup saja, hidup cukup, bisa membina keluarga dengan baik, menjadi pecatur bukanlah pekerjaan yang jauh dari harapan itu. Jadi menjadi pecatur sangat memungkinkan untuk menghidupi keluarga. Itu Bu Lisa. Oh, gitu. Ya, terima kasih. Jadi ternyata kalau saya dapat poinnya adalah itu hal yang sangat mungkin terjadi ya Pak, dalam arti menekuni catur dan menyelesaikan ini dengan baik. Dan nggak usah susah-susah, Pak itu sudah membuktikannya, ya kan? Nah itu aja ya. Jadi adik-adik kita ini melihat suatu figur yang sudah sampai di puncak, yaitu Pak Utut. Nah sekarang ini Pak Utut berbagi ternyata memang hal itu memungkinkan. Ya baik Pak, terima kasih. Saya langsung mau tanya ke yang lain nih ya Pak ya. Iya Bu Lisa. Saya mau bertanya tentang hal yang teknis Pak. Teknis. Iya silahkan. Hal yang logis ya Pak, kalau seorang pemain itu ketika dia mau meningkatkan kualitasnya, tentu kan dia harus tahu kekurangannya apa. Misalnya di bagian aspek-aspek dalam strategi, taktikal dan lain sebagainya, dia kan harus tahu dulu Pak. Ibaratnya mengevaluasi diri sendiri ya, mengevaluasi diri sendiri, kekurangan di mana dan dibenahinya apa jadinya tepat gitu. Nggak salah, ibaratnya nggak salah makan obat ya, sakit dan pusing minum obat sakit perut kan nggak seperti itu. Nah, yang pasti kita semua meyakini bahwa Pak Utut sudah menjalani proses berlatih yang efektif, tepat sasaran, sehingga hasilnya lebih jelas ada. Nah itu bagaimana Pak bisa dibagikan kita, bagaimana bisa menjalani latihan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Ini juga pertanyaan yang kelas berat nih Bu Lisa. Ini kelas berat, artinya bagaimana seseorang mengetahui kelemahan utama dirinya sehingga bisa diperbaiki dan hasilnya bisa optimal atau maksimal. Pertama, harus kita punya sikap yang sama bahwa tidak ada pemain yang sempurna. Ada pemain yang hebat sekali dalam teori, tetapi tidak dalam pemahaman strategi. Dulu kita punya orang yang hebat sekali di teori, almarhum Grandmaster Ruben Gunawan. Dia seperti bukan hanya kamus berjalan, kalau dulu kita sebutnya beliau ensiklopedia berjalan. Ada orang yang sangat paham soal pertempuran taktis, almarhum Grandmaster Ardiansyah.
Ada orang yang sangat hebat dalam menginspirasi permainan babak tengah, almarhum Eddie Handoko. Tetapi semua punya kelemahan dan kekuatan masing-masing. Contoh sederhana, kalau kita lemah dalam permainan akhir, konsep misalnya jembatan Lucena, jembatan Maltese Cross, konsep-konsep gajah baik, gajah buruk, kuda baik, kuda buruk, Pulau Bidak, itu harus diperbaiki. Karena berawal dari permainan akhir yang paham endgame yang baik, disitulah kemajuan kita akan secara sistematis meningkat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kelemahan itu sendiri? Idealnya ada pelatih. Ini sekali lagi idealnya ada pelatih. Tetapi bagi orang yang tidak punya pelatih, dia pasti punya teman berdiskusi. Kita akan berasa orang ini hebat di bidang ini. Nah, disitulah kita. Tetapi sekali lagi, basis dari peningkatan prestasi adalah kemampuan permainan akhir. Jadi pemahaman oposisi jarak jauh, pemahaman jembatan Lucena, pemahaman Maltese Cross, pemahaman bidak gantung, bidak pinggir, kemudian gajah baik, gajah buruk. Nah, ini yang begini-begini harus clear. Kalau untuk mencapai master nasional dengan tahapan yang kuat. Kalau mencapai master internasional yang tahapan yang kuat, ditambah lagi imajinasi bawah tengah yang juga hebat. Nah, kalau untuk menjadi grandmaster, lebih-lebih di tingkat dunia, selain itu semua, dia sudah harus bisa menciptakan atau menemukan varian atau setidaknya dia spesialis. Contoh Megaranto jago karokan. Contoh Novendra permainannya aktif terutama ketika pegang buah putih. Contoh Irene Karisma dengan gaya yang agresif, dan juga Medina yang gaya agresif dengan pertahanan Perancis yang baik. Jadi semua punya spesialitas, semua punya spesialisasi, dan diferensiasi itulah kekuatan utama mereka. Tentu bagi para pelajar yang baru menekuni, teman-teman, yang paling penting permainan akhir dan nilai evaluasi terhadap posisi itu yang membuat mereka akan cepat maju besar. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya tertarik dengan jawaban Pak Utut tentang ideal ada pelatih. Idealnya pelatih karena memang pelatih itu bisa melihat kekurangan yang tidak dilihat oleh pemain itu sendiri ya Pak ya. Ada kalanya pemain tidak lihat tapi pelatih bisa lihat. Nah ini teman-teman nih ya, adik-adik ini pesan dari Pak Utut diingat-ingat ya. Idealnya ada pelatih. Tapi kalau ternyata belum ada pelatih, ada solusi teman untuk menganalisa. Ya. Ini pelajaran dari Pak Utut ini dicatat benar-benar ya. Ini sangat suatu hal yang real ya. Jadi teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu atau bahkan mungkin pelatih-pelatih ini bisa mencatat kiat-kiatnya Pak Utut di dalam meningkatkan kualitas permainan. Ya. Kalau ada pelatih syukur, alhamdulillah ya Pak. Iya. Kalau ternyata belum ada, ternyata ada solusi. Saya baru dapat dari Pak Utut, dari teman kita sendiri pun kita juga bisa menemukan kelemahan kita di mana. Mantap Pak. Terima kasih Pak Utut. Bu Lisa, kalau zaman dahulu itu semua nggak punya pelatih, termasuk mandiri semua, termasuk saya juga nggak punya pelatih. Tetapi ketika saya sudah jadi Grandmaster Super, kita pernah mengundang Master Internasional Mark Dvoretsky untuk ikut berlatih. Grandmaster Eugene Toure, karena kita kan harus bayar mahal. Nah, kalau anak-anak sekarang kan pernah punya Lasa Janjagava, kemudian punya Ruslan Serbakov, punya Kovalev. Jadi itu semua membantu anak-anak maju. Tetapi lagi-lagi, keberhasilan jadi pecatur hebat itu antara lain mencintai permainan ini luar biasa. Ini contoh paling besar ya, saya harus sebut juga Bu Lisa. Mencintai permainan ini luar biasa. Bu Lisa seorang ahli matematik, meninggalkan itu demi cinta. Sekarang berhasil
membuat anaknya jadi master internasional, Mas Jody. Nah, ada orang yang luar biasa otodidak seperti almarhum Salor Sitanggang. Salor Sitanggang untuk memahami partainya melawan Maxim Delugi di tahun 86 di Olimpiade di Dubai 86. Waktu itu analisis sama saya sampai seminggu lebih untuk varian itu. Diulang-ulang terus sampai kita berkesimpulan bahwa sebenarnya bukan kekeliruan pembukaan dia, tetapi ada satu selip urutan langkah. Jadi langkah salah urutan aja dampaknya. Waktu itu Salor nggak kalah tapi remis. Padahal kalau seandainya urutan langkahnya benar, waktu itu kita akan draw 2-2 dengan Amerika Serikat. Saat itu kita kalah 2,5, 1,5. Olimpiade akhir ini makin kuat. Ya, betul Pak. Ya, ini luar biasa sekali nih sharing dari Pak Utut, bukan hanya sekedar. Nah, apa menurut Bapak seberapa besar sih pengaruh kedewasaan mental atau karakter pecatur untuk dia bisa mencapai prestasi puncak? Nah, ini juga pertanyaan berat lagi nih Bu Lisa. Saya nggak tahu yang audiensnya baru para pemula atau memang sudah yang tingkat advance, tetapi pertanyaan Bu Lisa ini sangat penting gitu. Semua juara dunia catur itu orang hebat dan orang extraordinary, orang luar biasa. Ciri-ciri orang luar biasa adalah ketika keadaan tertekan dalam situasi genting tidak putus dia. Iya. Dia tidak crack, tidak menjadi lemah, malah bahkan tambah kuat. Iya. Nah, jadi kesimpulannya secara sederhana, mental yang kuat itu bagian dari salah satu syarat utama menjadi pecatur. Wow, mental kuat ya. Jadi kalau baru kalah di kejuaraan di kabupaten, terus mutung tuh ngambek, terus nyalahin temennya, wah tadi gue minta kopi nggak dikasih, sampai gue nggak punya konsentrasi. Ini ciri-ciri nggak jadi pemain kuat. Wah tadi siang saya makannya nggak enak tuh. Oh, terus tadi malam anak pilek, misalnya gitu bagi yang sudah. Ini ciri-ciri excuse yang menunjukkan jiwanya nggak teguh. Jadi sekali lagi, pecatur itu sebenarnya olahraga pilihan para kesatria. Jadi pecatur itu pilihan kesatria. Kesatria itu kalau orang Jawa menikah dengan tugas. Mohon maaf, bukan sukuisme. Kita ini udah menikah dengan tugas, menikahnya dengan catur. Tapi mudah-mudahan bagi yang adik-adik tetap menikah dengan perempuan, yang perempuan menikah dengan laki. Tetapi sekali lagi, menjadi pecatur itu bukan pekerjaan mudah. Tetapi sekali Anda menjadi Grandmaster catur atau sudah jadi Master Internasional, udah di peta dunia. Dan inilah olahraga yang paling mungkin kita bertanding dengan world best. Pernah nggak bayangin PSSI main lawan Brazil? Belum pernah ada di peta. Tapi Indonesia lawan Soviet, saya udah ketemu Garry Kasparov 2 kali main. Ketemu Anatoly Karpov 16 kali pertandingan. Artinya kita udah bertarung di tingkat paling atas gitu. Nah jadi sekali lagi mental yang kuat itu salah satu syarat mutlak. Syarat mutlak harus dicapai. Jadi ini bukan untuk orang-orang yang cengeng. Bukan untuk orang-orang yang jiwanya mengeluh. Ini orang-orang yang benar-benar jiwanya kesatria. Jadi saya merasa adik-adik yang udah milih jadi pecatur itu para kesatria yang harus kita bina. Ada kesatria yang nanti sampai setinggi-tingginya, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Tetapi jiwa mereka kesatria. Dan Bu Lisa, tidak semua jadi Grandmaster, ini harus kita sampaikan. Tetapi yang tidak jadi Grandmaster, sekarang saya pernah ketemu di airport, lagi di Eropa, Pak, saya murid Bapak. Loh,
sekarang kamu di sini ngapain? Saya jadi ahli makanan, Pak. Jadi packing makanan dia di airline. Saya pergi ke Mexico City. Pak, saya dulu adiknya Ramos Daniago, dia bilang. Oh, ngapain kamu di sini? Saya jadi ahli IT, Pak. Jadi catur karena sikapnya dari awal mengajarkan kita hal yang baik, mengajarkan sesuatu yang baik, itu biasanya lebih eh, dalam kehidupan nyata akan sangat bermanfaat. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Utut. Ya. Adik-adik, barusan nih ya Pak Utut bilang syarat mutlak yang namanya mental yang kuat. Jadi udah nggak bisa lagi digantikan dengan yang lain untuk menjadi menjadi atau meraih prestasi puncak. Mental yang kuat, ketangguhan mental itu, attitude itu harus adik-adik miliki, harus dimiliki, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ya, jadi tetap harus dilatih untuk menjadi pecatur yang tangguh. Nah, cengeng tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Utut, tetap semangat, pantang menyerah. Ya, baik Pak, masih ada beberapa pertanyaan ya Pak. Ya silahkan Bu Lisa. Anak-anak kalau mau nanya juga silahkan kok. Iya nih, nanti harusnya bisa ini ya lewat bisa bisa langsung bertanya ke Pak Utut. Nanti kita siapkan Pak. Iya, mungkin minggu depan kita bikin webinar. Ya, mantap. Anak-anak misalnya mau bertanya permainan akhir, nanti saya siapin bahannya. Ya Pak, nanti kita akan. Jadi orang-orang bisa terus belajar. Iya. Jadi kalau saya lanjut boleh Pak? Izin. Silahkan Bu, silahkan. Nah, sekarang ini Pak, terkait ini kan banyak pecatur muda ya Pak, artinya masih junior yang masih sangat artinya harus membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tua. Nah, menurut Bapak sejauh mana peran orang tua Pak terhadap keberhasilan seorang pecatur junior khususnya di dalam anak itu mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, mengoptimalkan ya Pak dalam arti tidak menuntut anak itu untuk menjadi atau meraih apa yang di luar kemampuannya. Nah, bagaimana menurut Pak Utut? Ini pertanyaan Bu Lisa hari ini pertanyaan fundamental semua ini. Benar-benar pertanyaan yang sangat baik dan kelasnya kelas kualifikasi A. Jadi di mana peran orang tua yang terbaik? Kalau zaman dulu orang tua anaknya 5, saya datang dari orang miskin. Ya udahlah, yang penting anak-anak bisa nggak ganggu, bisa makan aja sudah oke. Zaman sulit itu udah berlalu, sekarang desain anak ini mau jadi apa, orang tua sangat concern sekarang. Mau jadi apa, anaknya misalnya telat, ibunya ributnya kayak apa, masuk dalam tim, kurang kaos kaki, ributnya kayak apa. Ikut olimpiade hari ini dipasang sama Bu Lisa, besok nggak dipasang, ributnya kayak apa, kan begitu. Nah, kemampuan atau peran orang tua yang terbaik adalah memberikan keyakinan kepada anak-anak serta memberikan fasilitas kalau mereka mampu, fasilitas yang terbaik. Nah, yang lain urusan teknis kasih ke pelatih atau guru. Nah, sekali lagi sekarang hampir semua orang udah konsepnya punya pelatih. Nah, ini yang terbaik gitu. Kalau dia orang kaya, malah bisa ikut membantu beliin tiket pesawat. Percasi terima kasih. Tetapi untuk olimpiade misalnya tanggung jawab penuh Percasi. Pak, orang tua saya kaya, bisa mencari sponsor, silahkan. Dia dapat sponsor, bisa pergi, itu kita alhamdulillah. Sekali lagi, wilayah terbaik orang tua adalah dukungan moral dan finansial apabila memungkinkan. Tetapi tidak masuk ke teknis. Nah, ini problem utama orang tua sekarang masuk ke teknis. Dia baca Google, ini kan kita hidup di zaman yang antara ahli dengan yang tidak ahli mirip-mirip. Ada orang tua yang relatif tidak pernah bersentuhan dengan catur, baca Google, memberi advice teknis. Nah, ini wrong. This is wrong. Ini salah makan obat.
Nah, kalau udah salah makan obat, ngobatinya susah. Nah, ini makanya ketika mau memulai tim apa, nanti biar tim manajernya memberi arahan do and don't-nya. Ya. Jadi orang tua wilayahnya mana. Kalau orang tua saya dulu cuman ngirim doa. Duit kagak punya, miskin kita, mau nganterin juga kagak bisa. Ya ngirimnya doa. Begitu. Nah, jadi sekali lagi peran orang tua yang terbaik memberi fasilitas, tidak masuk wilayah teknis. Dan tidak menjadi bagian dari yang ngerumpi. Sekarang ini problemnya juga orang tua ngerumpi. Nah, ini juga enggak, ini yang harus dihindari. Baik. Ya. Wah, luar biasa ini ya. Jadi pengalamannya Pak Utut, orang tua Pak Utut itu sangat mendukung, tetapi tetap memang di ranahnya ya. Memang di ranah yang seharusnya orang tua terlibat. Jadi kuncinya itu ya Pak. Iya, Bu, betul. Itu perlu dukungan orang tua, tetapi ada ranahnya. Kalau untuk teknis sudah diserahkan kepada bagian yang memang berkompeten untuk hal tersebut ya, tentunya seperti itu ya Pak. Ya, luar biasa nih pengalaman Pak Utut sendiri juga ketika didukung oleh orang tua beliau. Ya, ini agak ringan Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini waktu Olimpiade di Baku Pak. Iya. Terus terang saya kagum banget loh. Kita ini pecatur-pecatur nih kagum dengan apa yang dicapai oleh Pak Utut. Di tengah-tengah kesibukan yang sudah sangat luar biasa, tetapi masih sempat untuk membela Indonesia di Olimpiade ya. Bahkan dari 6 babak itu 5 poin tanpa kalah loh. Wah, hebat banget. Minta pengalamannya Pak, tips-tipsnya atau apa ya, gimana sih kok bisa begitu gitu, luar biasa saya melihat. Itu luar biasa sibuknya saya tahu Pak Utut. Tapi masih bisa tetap mempertahankan kualitas permainannya tetap yang tangguh gitu. Gimana Pak? Jadi Belisa itu di bulan September 2016. Pada saat yang bersamaan ada PON di Indonesia. Sehingga para pecatur terbaik Indonesia melu ikut PON. Yang ya ada Irin, ada Susanto, semua pemain terbaik kita ikut PON. Banyak orang bilang Pak Utut itu diskor saja, dia nggak nasionalis katanya. Nah, ini keliru nih. Jadi kita jangan memudah menghakimi orang. Saya bilang Percasi juga nggak bisa kasih dia duit. Kalau dia PON dapat, Susanto dapat berapa ratus juta, Iren dapat ratusan juta, Medina dapat. Terus waktu itu saya putuskan, oke, kita kirim dengan lapis kedua kita. Saya tahu Chelsea sama Muhammad Lutfi ikut masih, tetapi mereka juga ikut PON. Nah, sekali lagi waktu itu saya putuskan, oke, saya main. Tetapi saya main di 6 babak terakhir, karena 5 babak awal saya harus masih kerja. Dan mohon maaf Bu Lisa, waktu itu saya juga, ini bukan narsis, saat itu pendanaan nggak ada. Ya maklumlah sekarang saya udah DPR, saya harus membagi kebahagiaan itu. Jadi tiket termasuk kita semua yang beresin Bu Lisa. Jadi saya main papan pertama. Hari pertama ketemunya dari Afrika. Kalau nggak salah dari Uganda. Ya saya menang lah. Walaupun udah nggak main 5 tahun, menang muda. Berikutnya Brunei. Wah, Brunei udah nyiapin tim pelatih yang dari Uzbekistan. Dia pikir saya main karokan. Tapi kalau kita menang kelas, kita main apa aja ya menang. Saya ganti Sicilian jadi menang. Berikutnya saya ketemu Serbia Montenegro, saya remis. Terus kemudian ketemu Malaysia. Ketemu Malaysia ini kayak bola Belanda sama Jerman. Kita sama Malaysia sejarah panjang, kita selalu menang. Nah, kemarin kita menang juga, menang 3,5-1/2. Saya menang lawan Mok Cemeng. Terus berikutnya ketemu Aljazair, saya menang. Dan terakhir ketemu Amonatov itu dari Tajikistan, kita menang 3,5-1/2. Sekali lagi, bahwa sebenarnya untuk orang dengan pemahaman teknis yang baik, yang perlu adalah diasah. Nah, apakah saya udah nggak main catur 5 tahun langsung jadi jelek sekali permainannya? Tidak terlalu.
Tetapi memang feelingnya nggak sebaik dulu karena nggak terlatih. Tetapi waktu itu saya start secara gradual, lawannya lemah, meningkat, jadi terasa. Jadi terakhir ketemu Amonatov itu kalau kita harusnya saya menang, tetapi saya lihat antara menang dan remis perbedaan posisi nggak banyak. Jadi ya udahlah remis lah, kita menang 3,5-setengah gitu. Gitu. Jadi ya Amonatov yang pemain dengan EO 2660. Sekali lagi bahwa waktu di Azerbaijan itu ada game saya lawan Aljazair namanya Mohamed Arab. Nah itu termasuk game yang baik menurut saya. Banyak tema, ada decoying, ada ini dan sebagainya. Oh iya, nanti bisa dibagikan ya Pak. Boleh. Nanti kita boleh. Kalau ada webinar boleh Bu. Ya, nanti, webinar kita buat nanti konsep-konsep anak-anak, nanti kalau bisa anak-anak interaktif saya senang. Ya, siap. Wah, terima kasih Pak Utut untuk kesediaannya memberikan pelajaran teknis loh, ya, teknis secara langsung. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak. Iya. Pertanyaan terakhir. Kira-kira tantangan terberat apa yang pernah Pak Utut alami dalam arti saat-saat yang termasuk dalam situasi kritis maksud saya, karena ketika seorang pecatur itu dalam perjalanan mencapai puncak itu kan nggak mungkin tanpa tantangan atau rintangan ya. Nah, ada kalanya tantangan atau rintangan itu merupakan satu critical moment. Jadi akan dia maju atau bahkan akan turun. Nah, apakah mengalami hal seperti itu? Tantangan yang sangat-sangat berat, tapi pada akhirnya Pak Utut bisa melalui hingga mencapai puncak. Ya, ini pertanyaan Bu Lisa memang hari ini semua sebenarnya mensarikan, menyimpulkan seluruh perjalanan hidup pecatur. Jadi yang pertanyaan terakhir ini iya Bu Lisa. Jadi tahun 91 saya baru menikah. Saat itu Grandmaster, tetapi saya Grandmaster kelas ya, cukup makan, cukup tidur. Artinya tidak yang hebat. Kalau saya nggak kerja, bagaimana kehidupan istri saya? Dan malu juga kan, kita cuma nongkrong-nongkrong, istri kerja kan malu. Itu pukulan ke hati kan. Nah yang begini-begini itu sebabnya harus berjiwa teguh. Jadi saat itu saya memutuskan ya udah saya meninggalkan pekerjaan dan saya terus menjadi pecatur profesional, walaupun sekali lagi perjalanannya up and down. Jadi waktu itu ya susah lah hidup. Jadi tahun 94 saya dapat juara di BIL pun, dapat medali emas untuk partai terbaik, lagi nggak punya duit ya kita kecilin aja. Kita jual aja tuh medali emasnya. Tetapi sekali lagi itu bukan untuk menjadi cerita yang membuat kita semua kecil hati, tetapi itu bagian dari perjalanan hidup. Jadi sekali lagi untuk perjalanan hidup ini Bu Lisa, kalau kita tahu lagu Inggris Que Sera Sera, No Eyes Can See. Jadi tidak ada yang paling penting kita we do our best gitu aja. Nanti semuanya berjalan sendiri dan itu life is a journey. Hidup adalah perjalanan, kita sampai mana yang tahu rahasia Tuhan. Begitu. Iya Bu. Mengalir ya Pak ya. Lagi up and down itu bukan sekali. Kalau mau saya ceritain bisa 3 kali up and down-nya. Itu yang 91 waktu baru nikah. Terus ketika kok nggak jadi Grandmaster Super sampai 94-95. Ketika Grandmaster Super nih kok nggak bisa naik ke 10 besar dunia. Jadi setiap fase ada tahapan yang membuat kita bisa jadi kecil hati atau sebaliknya menambah semangat. Jadi kalau sekali lagi buat adik-adik, semua tahapan ada up and down-nya. Tadinya juara nasional, berikutnya kelempar dari 10 besar, itu aja kan pukulan. Tetapi hidup ya seperti itu. Iya, betul Pak. Betul. Justru naik turunnya itu justru membentuk mental yang kuat ya Pak. Justru mental itu dibentuk ketika ada gombang naik dan turun itu justru. Ya kita kan bukan keluarga kerajaan Bu Lisa. Kalau keluarga kerajaan ceprot
anak raja kemana-mana dikasih karpet merah. Nah, kalau kita kan hidupnya ya dari Dayak, apa-apa mesti nyari sendiri, kayak di hutan aja, awo gitu. Tetapi sekali lagi dengan konsep sebagai pecatur yang tangguh, insya Allah kalau bahasanya Bu Lisa, puji Tuhan, biasanya kita akan bisa mengatasi rintangan kehidupan sesulit apapun. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Utut. Nah, satu lagi Pak, Ya. masalah ini. Kira-kira pesan-pesan Pak Utut nih yang terakhir. Pesan-pesan Pak Utut apa ya yang ingin disampaikan kepada adik-adik, karena ini acara ini Pak share ke banyak grup-grup ya, dengan harapan khususnya pecatur-pecatur muda yang memang dalam proses perjuangan mereka untuk meraih prestasi mereka atau dalam mengoptimalkan kemampuan mereka, itu kita undang. Nah, kira-kira pesan terakhir lah, maksudnya di sesi apa yang mau Nah, pesan saya dalam situasi COVID ini sebenarnya catur relatif yang masih bisa kita jalanin. PB Percasi bikin piala PB Percasi sampai 15 seri, hari ini mungkin udah seri yang ke-9 apa yang ke-10, saya belum tahu. Tetapi sekali lagi, bahwa untuk mencapai prestasi tertentu itu perlu perjuangan yang luar biasa. Nah, titik perjuangan luar biasa ini yang seringkali sekarang orang sprek. Karena apa? Zaman apa-apa sekarang dipermudah. Apa-apa ada shortcutnya. Mau jadi penyanyi ada Indonesian Idol. Suara jelek-jelek dikit, pakai WA, pakai SMS, jadilah dia star. Nah, di catur nggak ada jalan kecuali menekuni, dan nggak ada jalan kecuali memang dia hebat di catur. Nggak bisa kita percepat tuh. Chelsea jadi kayak Judith Polgar. Kalau kita maunya Chelsea kita amplas cepet, palanya kita bor, jadilah dia Judith Polgar. Nggak bisa. Kalau bisa saya amplas tuh Chelsea. Farid kita amplas jadi kayak Magnus Carlsen. Sekalian habis itu kita kawinin, kan begitu. Nah, tetapi lagi-lagi nggak ada jalan. Jalannya ya memang jalan panjang dan repot. Nggak bisa catur, dipercepat, dipermudah. Bawa teknologi membantu, ya. Prosesnya alami dia. Teknologi membantu, iya, tapi nggak bisa. Iya, jadi sekali lagi bagi adik-adik, jalanilah perjalanan ini, nikmati setiap fase tahapan kelas permainan, nikmati pengalaman melihat banyak kota selain kota kelahiran atau tempat tinggal adik-adik, nikmati kalau nanti udah jadi pecatur perjalanan ke luar negeri yang hitungannya bisa sampai ratusan kali.